Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri analisa forex harian. Kenapa? Karena kondisi market saat ini lagi volatilitasnya itu meningkat dengan drastis dan kita harus melakukan adjustment pendekatan kita terhadap market dan cara entry kita terhadap market. Terus bisa trading secara profitable dengan kondisi market yang sangat volatile seperti saat ini, tentunya bisa, tapi kita harus melakukan adjustment terhadap indikator yang kita gunakan dan saya akan menjelaskan kepada Anda sebentar lagi. Bagi Anda yang masih pemula dan ingin belajar lebih dalam mengenai forex secara detail, saya membuat cukup banyak konten. Silakan klik link di atas ini, saya taruh linknya. Silakan Anda masuk dari playlist belajar forex, ada playlist bongkar teknik forex dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Klik juga link di bawah ini untuk Anda bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Dan sebentar lagi kita akan mulai masuk ke grafik. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke grafik dan gue ingin menjelaskan bagaimana kita atau saya mengadjust indikator yang saya gunakan ketika marketnya lagi volatile. Oke, supaya kita sama-sama paham terlebih dahulu apa itu market volatile. Anda harus tahu market volatility adalah market yang candle demi candlenya itu membesar. Nah, ini terlihat dari indikator ATR. Jadi indikator yang saya gunakan ada tiga jenis ya kurang lebih. Yang pertama adalah EMA di sini, lalu ada stokastik berikut dengan urutannya EMA 21, 34 dan 90, lalu stokastik 535 sesuai urutan, dan yang terakhir adalah ATR. ATR di sini saya pakai ATR standar yaitu 14. Nah, ATR itu adalah indikator average true range. Indikator ini dia itu mengukur dari pergerakan harga candle demi candle. Nah, jadi kalau ATR 14 itu mengukur candle 14 hari terakhir itu besarannya kurang lebih berapa pips. Oke. Nah, candle yang enak dibaca adalah candle yang ATR-nya kurang lebih dekat-dekat 50. Itu sebagai trading time frame. Oke, saya ulang sekali lagi. Time frame yang enak dibaca adalah time frame yang candlenya ATR-nya itu kurang lebih dekat-dekat 50 sampai 60 pips. Oke. Jadi contohnya standarnya per euro USD itu ATR-nya kalau di daily itu udah pasti tinggi ya, 70 ke atas, dan di H4-nya itu adalah kurang lebih 40 sampai 50. Itu euro USD. Ya, jadi euro USD kalau seperti itu saya akan gunakan trading time frame di H4 dan saya lihat higher time frame-nya adalah di daily. Jadi gitu. Kalau kita pakai trading time frame-nya H4, maka higher time frame-nya 1 derajat di atasnya. Tapi dengan kondisi market seperti saat ini, yang terjadi volatilitas meningkat sehingga candle di H1 pun itu ATR-nya sudah 50. Nah, ini artinya apa? Trading time frame-nya saya harus turunkan ke H1 sehingga higher time frame-nya pun turun, ya bukan lagi pakai daily, tapi saya lebih melihat ke H4 sebagai higher time frame-nya. Dan kuncinya adalah kita mau cari ATR yang membesar di atas 50. Oke, itu di higher time frame-nya. Let's say di H4 dan pastikan dia trennya ada. Jadi kita mencari yang ATR-nya besar dan trending, either up atau down. Jadi karena itulah yang paling gampang untuk dibaca ketika dia lagi trending dengan ATR yang besar. Contoh adalah di gold ya, Anda lihat di gold, Anda harus turunkan time frame. Tapi gold ini saat ini lagi ekstrim sekali karena dia sampai M30 pun ATR-nya kemarin di atas 50. That's why saya nggak terlalu berani untuk trading sering-sering di gold kondisi saat ini. Saya tunggu sampai ATR-nya mengecil. Oke, dan sekali lagi saya gunakan EMA 21, 34 dan 90 karena itu merupakan angka-angka Fibonacci. Ya, ini contoh yang di bawah sini adalah angka Fibonacci dari 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 dan seterusnya. Ya, kalau Anda ingin merubah-rubah indikator, saran saya gunakan angka-angka Fibonacci sebagai dasarnya. Oke, sekarang kita akan masuk di di pair euro USD dan di sini oke, sebentar ya. Saya akan buka MetaTrader 4 juga, MT4. Ya, kita akan bolak-balik nanti pakai chartnya. Nah, ini saya sudah set indikatornya adalah 21, 34 dan 90. Merah, biru dan hijau. Ya, urutannya seperti itu. Lalu stokastiknya 535, ATR-nya ATR 14. Nah, Anda perhatikan di sini. Ini chart H4 ya. Chart H4 berapa saat chart H4 saat ini ATR-nya berapa? Kita lihat di sini angkanya menunjukkan 659 yang artinya di atas level 50 ya. Jadi kalau contoh nih saya bikin garis di situ ya dan saya kasih angka garis tersebut adalah 50. Oke. Nah, kita tahu bahwa kemarin ketika terjadi gap di sini, disinilah yang membuat dia ATR-nya menjadi besar. Itu di euro USD. Ya, di H4 ATR yang membesar. Lalu di sini terlihat kita mulai bikin zigzag ya. Jadi kita bikin zigzag dan saya bikin zigzag nggak perlu dari daily. Karena di sini higher time frame-nya di H4 bagi saya. Ya, kita lihat dia turun di sini, dia naik, dia turun. Nah, ini ada tren turun nih. Ya, oke, ada tren turun.
Oke, kita mundur sedikit ya. Kita mundur sedikit, naik. Kayak gini. Boom, dia naik. Artinya di sebelah kiri di sini ada yang namanya support sebelumnya ya. Areanya adalah di sini, atasnya di sini. Saat ini dia dari bawah nih mantul. Jadi ada peluang kalau ini range-nya gede loh. Pantulan di sini aja range-nya itu 150 pips. Ini gede bagi Euro USD, segitu tuh udah besar, cukup besar ya. Kita turunkan time frame ke 60 ya, H1, dan di sini sekarang kita lihat bahwa dari mapping zigzag kita itu adalah arahnya ke bawah, trennya turun. Oke, trennya turun, dan perhatikan ketika tren turun di H1 sebagai trading time frame, sekali lagi saya naikkan ATR-nya. Saya lihat di sini bahwa di H1 itu 34 ya, di bawah 50 tapi udah mendekati 50. Biasanya kalau normalnya itu kalau di Euro USD kalau H1 itu sekitar 25 ke bawah. Nah, ini udah meningkat dekat-dekat 50. Ya, di H4-nya meningkat di atas 60 tadi, dekat-dekat 70. So, saya akan fokus trading di H1 untuk Euro USD dan arahnya adalah ke bawah. Jadi kita cenderung akan mengikuti tren. Dia trennya cenderung akan bertahan. Anda perhatikan di sini EMA-nya ya. EMA itu kan urutannya yang kecil, merah, biru dan hijau, itu ini uptrend. Oke, ketika dia cross ke bawah, tiga-tiganya urutannya udah kebalik, merah, biru dan hijaunya ke bawah. Ini artinya trennya ke bawah. Dan simpelnya adalah Anda trading mengikuti tren, apalagi kalau di sini supportnya sudah di break. Coba perhatikan ya, di sini supportnya di break di H1, close below. Di sini dia retrace, so di sini kita bisa ambil peluang untuk sell, tergantung Anda menggunakan strategi apa. Ya, kalau Anda zoom lagi lebih dekat, di sini mungkin Anda akan melihat ya bahwa penurunan di sini ada area drop base drop ya. Di sini kan bentuknya begini kan. Oke, di sini ada semacam ke kanan lalu dia jatuh. Artinya ini bisa menjadi titik acuan ya untuk kita melakukan entry sell. Kita juga bisa mengkualifikasi level tersebut ya dengan yang namanya Fibonacci. Di sini saya ambil misalkan tarik dari atas ke bawah ya. Kita lihat levelnya di dekat-dekat 61,8 sampai dengan 50%. Ini adalah level prioritas ya, zona prioritas. Apalagi kalau dia harmonik, saya bisa tarik beberapa wave di sini. Di sini tarik lagi. Oke, kena lagi 61,8. Di sini tarik lagi. Oke, jadi dia di sini kena, memang level tersebut adalah level prioritas dari 50% hingga 61,8. Itu dulu, dan itu bisa menjadi trigger bagi kita untuk entry. Ya, ini contohnya saya sudah entry, stop lossnya diletakkan di atas ini dan TP-nya kurang lebih di sini ya. Karena asumsinya adalah dia bisa drop ke sini menjadi double bottom. Nah, kita lihat ya, ini bisa aja dia naik dan saya kena stop loss, nggak jadi masalah, no problem. Cuma beginilah cara saya trading ketika marketnya lagi volatile ya. Lalu yang kedua, kita akan ambil contoh ya, GBP USD. Ya, GBP USD ini adalah chartnya, dan saya munculkan indikator ATR. Di situ levelnya adalah 39, ini di H1 loh, 39. Kita naikkan ke 240. 240 nya itu apakah di atas 50? Ya, 72. So, kita akan mulai dari, bolehlah Anda naikkan 1 derajat lagi ke daily untuk melihat bagaimana gerakannya, gitu ya. Seperti kita ketahui di situ ada level yang mungkin akan bisa mengangkat dia naik ya. Tapi saya tidak ingin tertarik untuk buy di sini ya. Kita akan coba turunkan time frame lagi, di mana enaknya kita melakukan trend following. Ya, kalau di H4 di mana ATR-nya itu udah cukup besar, saya akan bikin mapping seperti ini. Tentunya ini ada support ya, ada support di sana yang kalau nanti naik bisa jadi resisten, dan zigzag wave-nya adalah dia turun ke bawah. Jelas di sini. EMA-nya juga nih cross ke atas, di sini cross ke bawah. Ini urutannya udah lengkap ya. Merah, biru, hijaunya udah bagus. Lalu ya, jadi ini mungkin akan naik dulu untuk turun gitu. Akan naik dulu untuk turun. Apakah saya mau buy sekarang? Kita akan turunkan ke H1, di mana H1-nya bisa digunakan sebagai trading time frame. Oke. Nah, di H1 udah mulai divergent, tapi dia nggak ada yang namanya pattern. So, agak berisiko kalau Anda ambil buy. Ya, ini bisa saja dia nggak naik lalu dia turun, tergantung patternnya ke bentuknya apa. Oke. Kalau dari pattern yang saya lihat di sini, ini mungkin sekali dia bentuknya menjadi
dia naik sedikit lalu turun lagi. Kalau udah ada 3 swing high aja di sini ya, udah ada 3 swing high kayak gini, ini bisa jadi descending triangle dan itu bisa saya gunakan sebagai teknik untuk entry sell jatuh ke bawah. Jadi saya tidak tertarik untuk buy di GBP USD. Kalaupun dia naik, saya akan tunggu di level sini ya. Saya akan tunggu dia ke sana, mungkin cari double top atau rising wedge dan lain sebagainya untuk diambil turun ke bawah. Oke, lalu kita akan masuk ke GBP Jepang Yen. Kemarin ini saya ada trading di GBP Jepang Yen dan kita bisa dapat profit cukup lumayan ya. Nah, GBP Jepang Yen juga sama. Nih, kemarin kita trading bearish penan di sini dan ini pakai chart kecil gitu. Kita close ya. Saya pengen lihat dari sisi ATR-nya. Wah, ini H1-nya aja udah 69. Coba Anda perhatikan. Ini cukup ekstrim ya. H1-nya 69. Kita harus turunin time frame sekali lagi untuk nyari trading trading time frame mesti turunin sekali lagi. Dan di sini kelihatan jelas ya. Dia trennya turun. Oke. Kita bikin zigzagnya dulu di H1. Kita bikin zigzagnya dan ini cukup jelas ya bahwa ketika dia turun di sini, dia turun di sini. Di sini beberapa kali goyang seperti itu, dia naik, jatuh, kayak gini kan. Oke, lalu dia drop, di sini naik, turun, di sini naik. Oke, artinya ini adalah key level ya. Itu key level. Di sini double bottom. Jadi ini sideway ya. Trennya turun, tapi dia sideway di arah bawah. Di bawah sini dia sideway. Ingat kuncinya, ketika volatility lagi tinggi, ATR-nya lagi tinggi, kita mau trending ya. Kita mau yang trending, jangan sideway. Karena kalau sideway ini akan sangat mematikan sekali ya. Lebih baik kita tunggu pelan-pelan dia makin kecil ya, dia jatuh ntar bolak-balik seperti ini. Ini akan membuat ATR-nya turun dan kita mungkin akan melihat pattern di sana. Jadi ada kaitan antara emerging pattern atau pattern yang lagi ngebentuk dengan ATR. Tentunya kalau Anda trading ketika ATR-nya lagi tinggi, itu biasanya gerakannya lagi sangat kuat gitu. Nah, di sini kita masih menunggu ya untuk GBP Jepang Yen, lalu coba di EUR JPY. Kalau nggak salah ini juga masih sideway ya. Oke, Euro Jepang Yen ini H1-nya ATR-nya dekat-dekat 53 ya di sini. So, saya akan coba naikin ke H4. Naikin ke H4 buat nyari mappingnya. Nah, di sini Anda perhatikan nih, ATR di H4 itu tinggi ya, itu 94. Dan dia tidak ada tren saat ini. Dia drop, di sini naik, sini jatuh. Ini kan sideway ya. Sideway kayak gini dengan ATR yang besar artinya dia bolak-balik di kisaran sana. Bukan berarti di atas sini kita kalau sell lalu dia turun, belum tentu. Bisa aja dia tusukannya jauh ke atas baru dia turun ke bawah. Ini sangat berbahaya ya. Lebih baik cari yang ada trennya gitu. Sekarang kita akan coba di gold ya. Kita akan coba di gold. Anda perhatikan ekstrimnya gold saat ini. Oke, ekstrimnya gold adalah tuh. ATR-nya itu 218 di H4. Ini ekstrim ya, ekstrim banget. 218 kalau kita turun ke H1. H1-nya juga masih ekstrim, 145 ya. Perhatikan yang ini. Ya, yang ini. Oke. Lalu kita coba turunin time frame sekali lagi. Kalau M30-nya juga masih di atas 50 ATR-nya. Ini artinya marketnya sangat tuh. Ini kondisi saat ini 96 ya. 96 kalau Anda lihat ATR di M30-nya gold. Artinya sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Anda tradingnya harus cepat banget. Anda trading harus cepat banget dan itu memang enak ya. Dia bisa dapat 100 pips, 150 pips itu pakai candle-candle M30 dan M15. Yang biasanya kita kejar tips segitu tuh pakai chart H4. Oke? Nah, jadi kondisi saat ini, disinilah kita bisa mengetahui bahwa market very high volatility. Nah, dan ini mungkin akan tetap bertahan seperti ini selama kondisinya masih seperti ini. Jadi sekarang ini ada ketakutan di market yang cukup gede, coronavirus, ya, harga minyak yang jatuh drastis dan seterusnya. Ini membuat volatility menjadi berbeda. Dan bagi Anda yang terbiasa trading itu averaging terus-terusan, hati-hati ya. Equity Anda akan dikejar, ya, equity Anda akan dikejar, mungkin bisa MC dengan lebih cepat daripada biasanya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.